Tadi kan kita bahas ya, ada gula, ada semut. Orang yang kaya... Ada Jumol, ada Junot, ada Ola. Biasanya orang kaya itu dikerubutin orang yang juga pengen kecipratan jadi kaya, ya. Nah, tapi lu juga zaman sekarang, Ren, harus hati-hati memilih orang kaya yang pengen lu deketin. Oh iya. Dicek dulu latar Oh, belakangnya. Emang beneran kaya apa enggak? Banget. Oh banget, kalau dia mah banget, gue tahu. Iya kan, kayak kalau kita mau ngomongin artis-artis kita yang datang dari keluarga old money lah, boleh dibilang gitu. Setahu aku kayak Sherina Munaf, itu kan asal usul keluarganya kayaknya memang datang dari keluarga yang orang berada ya. Iya dong. Iya. Terus siapa tuh yang Raline Shah. Iya, yang tiap Raline kalau Shah. Di Cannes Festival tuh pakai berliannya tuh numpuk-numpuk gitu ya. Iya, Endorse berliannya gak tapi sih? itu punya sendiri apa dia? lu orang nanya. Ya aku nanya kenapa Endorse, didorong? endorse. Oh ya udah itu bukan punya dia dong. Iya. Ya tapi kan lo jangan gitu dong. Raline Shah tuh kaya raya loh. Oh iya, oke. Banyak Apanya? banget propertinya dia tuh di Bali, di mana, di Jerman, Oh iya, alhamdulillah. Amerika. Aku udah bersyukur buat Lali ya. Terus- Velo. Velop. Nah, itu kan juga datang dari Velop. keluarga kaya tuh old money. Cinta Laura. Cinta Laura, aduh. Kaya nggak sih? Ayahnya manajer hotel ternama, dari ibunya pengacara. Kaya. Uh-uh. Tasya Kamila. Dosen ayahnya. Yes, dan Iya, dulu tuh iya. kan punya chain restoran kan Tasya kan? Iya benar. Iqbal. Iqbal Ramadan ya. Nah, tuh. Vidi Vidi itu juga datang dari Aldiano. keluarga Ya. yang old Iya, money. betul. Dan salah satu one of my good friend Nagita Slavina. Oh itu nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya, Dari ya dulu kan? memang Dari dari dulu. cabang bayi udah kaya Udah, raya memang. dari orok ya. Benar. Kalau Karen Delano siapa teman Ya orang aku kayaknya karena manjat gitu deh. Lebih pilih mana, manjat atau cuci? yang nggak apa-apa, yang punya hotel, ya Iya. kan? Tapi kan itu sahabat-sahabat baik aja. Kalau Iya. tapi kalau aku ya Ola, kalau gue tuh suka bermimpi besar kan, dan gue tuh selalu belajar bahwa di mana gue berkumpul, di situ gue bertumbuh. Jadi apalagi semakin gue yang udah 40 tahun ke atas ini nih, memang agak pilih-pilih gitu. Kita mau berteman sama siapa. Apalagi kalau kita mau jadi pengusaha, ya bergaul sama pengusaha. Iya memang. Iya kan? Kan ada sebutan kalau misalnya kita mau wangi, ya bergaul sama yang wangi. Wangi. Iya dong. Kalau kita mau bau. Kalau ya. yang mau yang pahit, ya udah. Bergaul lah sama pengusaha kopi. Kalau gitu gue mau tanya sama Ola, salah nggak kalau kita juga memasukkan Ola ke dalam daftar list selebritas yang tadi kita sebutkan datang dari keluarga old money? Lu juga kan kayaknya dari Iya, dulu, juga dari sebelum iya. jadi selebriti emang udah kaya ya lah Memang ya? udah kaya. Kan ya. itu ayahku. Iya. Cuma kan dia berusaha keluar dari citra itu, makanya Ola dari model ya dulu ya. Dari nol juga. Dari nol banget. Karena ayahku memang memang ada batu bara, ada sawit, ada minyak, ada segala macam. Memang pada zamannya dulu. Cuman pada saat itu kan aku perempuan ya, aku nggak ngikutin, aku nggak tahu dunia bisnis. Dan aku keluar, dan itu kan di Kalimantan. Aku keluar dari situ lalu menjadi model dari umur aku 16 tahun. Bener-bener yang casting dari nol sampai akhirnya aku masih di usia sekarang masih di sini tuh udah bersyukur alhamdulillah. Gitu. Makanya kan tuh yang namanya Ola Ramlan sekarang ini kekayaannya bisa nyata terlihat daripada koleksi tasnya. Wah, Nah, makan lagi. Mulai dari buaya kayaknya lebih banyak buaya dibandingkan lada biasa. Makanya lu jangan kebanyakan buaya, akhirnya laki lu buaya mulu. mungkin Ola tapi tahu nggak buaya itu adalah hewan yang paling setia. Betul. Tapi nggak tahu kalau buaya Laki-laki. manusia, Kenapa? Iya, Iya. itu Mungkin bingung. apakah karena Ola Ramlan Tapi emang- bertemu dengan buaya akhirnya memutuskan untuk menjinjing buaya? Ya sebenarnya aku mungkin seleranya agak-agak bad boy gitu sih. Iya. Kan kayaknya lebih gitu. Untuk mendapatkan Sama buaya kan? itu untuk mendapatkan buaya itu maksudnya. Enggak Saya gitu mah itu ya. beli sendiri, saya. Oh, beli sendiri. Mohon Oke, maaf. paham. Tapi ngomongin mengenai tas exotic leather gitu ya. Banyak yang bilang orang kaya itu juga mereka pandai berinvestasi. Untuk perempuan banyak yang bilang tas adalah sebuah investasi. Ola Ramlan, apakah lu merasa bahwa tas itu adalah investasi? Tergantung mereknya gitu. Oke. Ada yang mereknya bisa drop cepat. Ada yang juga yang enggak. Bisa kan? naik juga. Bisa naik juga, tergantung juga dolar ya kan, naik atau enggak. Tapi sebenarnya menurut aku yang lebih
Nilai investasinya tinggi. Itu adalah jam. Jam tangan. Nah, jam Aku tangan setuju. itu. Kalau menurut aku karena dia naik terus. Dia naik terus, ya. Dengan brand-brand tertentu dia akan naik. Ada memang jam yang biasa aja. Tapi menurut aku jam itu gampang banget dijual. Karena kalau misalnya kita beli nih jam, terus kita butuh banyak cepet banget. gitu. Ya. Kalau tas itu orang nunggu lah, nawar lah, dia mau lihat kondisi lah, apalah Iya, gitu loh, bener. banyak. Tapi kalau jam enggak ya. Kalau jam tuh kita kalau jam second di mana aja langsung Cepet. Cepat Oke. gitu ya. Gitu. Kalau menurut aku itu. Iya Oke. sih. Tapi dengan suka memamerkan dan memperlihatkan benda-benda investasi tersebut, lo pernah punya pengalaman mendapatkan surat cinta dari dinas pajak gak sih, La? Oh, udah pasti. Silahkan tanya manajer saya yang stresan ya. Iya. Untuk Berapa urusan miliar itu. tuh waktu itu? Berarti pernah dong kalau jawabannya dia begitu. Oke, ngomongin surat cinta dari petugas pajak. Of Iya. course saya pernah mendapatkan itu. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik, of course saya bayar. Oh gitu ya. Oh, tapi aku seneng banget loh buat orang-orang yang mau mengakui dan maksudnya gini, menikmati barang-barang yang mahal, hidup yang kelihatan mahal tapi bertanggung jawab buat negara. Dan berani untuk mengatakan dan memberikan statement, of course saya bayar. Karena gue belajar dari konsultan pajak gue. Ren, lo tuh nggak boleh takut. Ya. Semakin besar nilai pajak lo dan yang lo berikan kepada negara, sebenarnya semakin makmur hidup lo. Maksudnya makmur, berarti pendapatan lo lebih gede dong sekarang ini. Maksudnya gitu loh, Ya. kalau dihitung-hitung sama dia. Jadi ya udah untuk buat lo semangat, ya udah kalau pajak lo ternyata tahun ini gede lo bayar ke negara, berarti pendapatan lo dalam 1 tahun ini tinggi banget. Iya, betul. Gitu. Mungkin cerita Kartika Putri yang kita baru saja spill ke teman-teman yang menyaksikan adalah ketika dia memamerkan koleksinya dia, gitu, Emang dia pamer ya? memperlihatkan mungkin di sosial media, terus mendapatkan surat cinta ya. Diduga pamer. Diduga pamer. Takut salah nanti. Diduga Pamer. Memperlihatkan. Memperlihatkan. Gitu ya. Terus Iya. mendapatkan surat cinta dan teguran gitu. Aku nggak tahu akhirnya buntutnya gimana tuh. Apakah pembayarannya sampai ujung apa gimana? Padahal kan kalau kita beli barang mewah kita juga udah kena pajak dong. Iya, sebenarnya seperti kalau itu. dibelinya di sini kan, kalau dibelinya di Indonesia, tapi kalau misalnya dibelinya dari luar negeri, bukannya kita harus tetap masuk dengan membayar pajak itu, iya kan? I see. Bener gak? Mana Makanya belinya dari kenapa luar? kalau dari luar, seharusnya dari luar ya Kartika Putri ya. Iya, Tapi iya. kita spill aja langsung sih ungkapannya. Yuk coba di spill deh Kita ungkapannya spill Kartika aja yuk. Putri. Iya, ayo Karput. Karput. Beli. Jujur kalau aku pribadi semuanya Habib yang beli dan itu tuh emang Habib tahu ada satu brand yang memang buat naik harganya naik terus dan kita tuh belinya nggak di reseller kita tuh belinya di toko asli gitu. Langsung ke sana? Enggak di Indonesia, Oh, di di store-nya, sini. di PI, PP gitu. Jadi benar-benar kalau kita simpan, kita pakai pun insya Allah dijual tuh value-nya nambah. Karena gini, tas ini dari store-nya harganya seandainya 2, di keluar store tuh udah 4, jadi udah 2 kali lipat. Nah itu which is itu kan investasi banget. Iya, invest. Nah, tuh Ola gimana nih sebagai yang punya tas-tas mewah? Sekarang aku ngerti kenapa orang lebih memilih belanja barang branded di luar negeri karena kan ada spare harga dibandingkan membeli barang di kita yang emang udah kena pajak. ya Apalagi dong? ada tax refund Kak. Nah, Betul, itu betul. mungkin ya. Makanya sebenarnya juga kalau yang gua pelajari sebagai personal shopper ya, Cela. Yang gua pelajari itu Personal adalah shopper itu bahasa Shopper. premium dari Just Tip. Makanya gue ada di sini. Muncrat. Tapi iya benar. Coba kan maksudnya gini loh, Maaf saya nggak kenapa? pernah just tip soalnya. Iya. Tapi kenapa Lu brand-brand di Just Tipin. Iya. Ngoleh-ngolehin kalau lo. Tapi kenapa brand-brand mewah itu hadir di Jakarta tuh sebenarnya kan juga membuat kita yang seharusnya ya udah lo nggak usah pusing lo belanja di sini, Iya. lo udah bebas sama maksudnya pajaknya udah ya memang jelas ada di situ, makanya harganya lebih mahal gitu. Nah, iya. Tapi kalau yang kayak mewah-mewah kremes-kremes itu kan sebenarnya mereka itu pasti berpikir belanja di luar itu karena susah didapetin di sini. Nah, tapi sebenarnya Atau pakai just tip, tapi gini, reseller. kadang gini ya, kadang-kadang tas-tas mewah kayak yang itu kadang-kadang triknya orang Indonesia ataupun reseller di sini adalah mereka beli di sana kan dengan harga misalnya 50 juta gitu ya. Nah, mereka bisa jual dengan harga 300 atau enggak 200 itu kan jauh banget gitu loh. Iya, 3 Jadi, kali lipat.
cepat gitu Ya, ya. berarti kadang-kadang memang para reseller itu melakukan itu, makanya kadang-kadang mungkin petugas pajak itu ini orang nih reseller atau bukan. Ada juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Iya, Bisa iya, juga. Iya. Make sense sih sebetulnya Iya ya. Make sense kan? sih, iya. Betul. Karena kalau emang iya ya harus ada pajak yang dibayarkan ketika Anda mencari uang di Indonesia. Tapi yang pada akhirnya misalnya harga itu terjadi 300 juta, itu kan menjadi nilai investasi. Kalau mau dijual lagi itu juga bisa harganya tetap atau lebih tinggi ya? Ya bisa. Tapi kan kalau buat reseller kan buat keuntungan dia sendiri dong. Iya. Iya dong. Kalau misalnya buat pemakai pribadi itu beda lagi gitu loh. Iya. Ya kan itu keuntungan buat dirinya sendiri. Iya, Kalau iya. reseller ya dia mungkin beli banyak barang terus dia jual-jual gitu. Terus nanti dia pergi lagi gitu lagi. Nah makanya lain kali kalau investasi muka aja deh kayak gue di hidung sama bibir gitu. Berhasil tapi. Enggak juga sih belum. belum. Masih harus berangkat lagi gue. Lu berani ngomong gitu di sini di Spill the Tea, lu bilang kalau muka sama hidung lu investasi bisa dikenakan pajak loh. Gitu ya. Emang berapa sih total? Apa? Total investasi Ada berapa deh. sih? Pengen tahu deh. Enggak, aku di endorse. Aku dibayarin sama kliniknya. Langsung ya. Wah, Di endorse. daripada kan? Di endorse aku tuh. Makasih ya, Mbak. Iya. Coba kayak Ola giginya berapa harganya? Kalau saya di endorse. Berarti Endorse sekarang semuanya. ada tren itu ya Iya. untuk melarikan diri dan tidak mendapatkan surat cinta dari Aduh, dinas pajak. semoga petugas pajakku yang ku sayang. I love you all. Beneran Iya, di endorse iya, kok, iya. beneran Bilang, Kak? bilang aja dikasih atau di endorse. Ting. Tapi sebenarnya kalau belajar dari pajak, kalau buat selebriti tuh ada harga yang namanya maintenance loh. Apa tuh Maksudnya kita tuh punya maintenance selebriti tuh kalau untuk merawat diri, lo beli baju, itu tuh di luar pajak itu. Oh. Iya, jadi kan kita sebagai selebriti tahu gitu, oh butuhnya sepatu, gigi, make up, AP, operasi gitu. Oke. Itu Ada maintenance. operasi juga loh. Ada. Di dalam situ Iya, loh. harus ditaruh. Namanya juga kita tampil. Oke, final question yang aku Show. pengen tahu dari Ola. Tadi kan kita membahas mengenai orang kaya lama, old money, berbuntut pada investasi benda-benda luxurious. Kalau kamu lah, kamu tuh termasuk kolektor benda-benda luxurious apa enggak? Sebenarnya aku tuh kolektor. Ya, enggak. Aku sebenarnya Hmm. kolektor perfume. Aku suka Oke. perfume. Oh. Ya, niche perfume. Iya. Bukan perfume designer gitu Iya. sebenarnya. Ya. Tapi ya orang kan ngelihatnya mungkin aku pakai tas ini, pakai jam ini, pakai tas ini, sepatu ini gitu. Perhiasan ini. Iya, perhiasan. Jadi orang menganggapnya aku tuh koleksi gitu. Oh. Padahal nggak juga gitu kan, mereka nggak tahu apa yang ada di lemari aku kayak seperti apa. Bisa aja aku bosen, aku jual, aku ganti sama yang ini, bisa gitu loh. Jadi kan itu kan manusiawi gitu Iya, loh. benar. Tapi orang melihatnya ganti-ganti kan Oke, gitu. oke. Tapi kalau aku sendiri kalau sebagai aku suka koleksi perfume sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi kalau Ola Ramlan seorang kolektor apa? Perfume. Kalau tas, perhiasan, jam tangan itu pengguna aja. Pengguna. Penikmat, Penikmat aja. aja. Kebetulan punyanya banyak. Itu lebih ke kita sebenarnya. Itu oke. Kalau saya kolektor itu. Kalau kamu kolektor apa? Aku enggak, aku mah filler aja. Begitu ya teman-teman Iya. ya. Perbincangan kita kali ini Seru di Spill the Tea deh. mengenai old money, Old money. mengenai investasi. Pokoknya flexing boleh asal kita bertanggung jawab terhadap Betul. apa yang kita pamerkan. Begitu kan? Betul Benar. sekali. Dan juga yang jelas kerjanya benar, kerjanya Kita halal. tunggu ya para content creator yang kayaknya flexing banget ya dengan kaya rayanya. Kayak apa sih konten mau kamu dong ikut selanjutnya? arisan dan buat band. Hai band. Salam kaya raya. Sebetulnya sih yang benar tadi kata Ola gitu ya. Kalau kita mendapatkan surat cinta dari dinas pajak, ya tinggal disamakan aja datanya. Iya, Kalau benar. emang penyesuaian datanya bener, ya nggak apa-apa, nggak perlu terus Iya. jadi takut ya nggak sih? Iya, dan ya kita ngomong apa adanya, apa yang kita punya, harta yang kita punya, apa segala macam. Terus kita bilang bisa bayarnya cuma segini bang. Gitu. Benar, abangku. Jujur banget ya.
Iya. Iya, banyak kok yang melakukan itu. YouTuber, Soleh Solihun, komedian itu kan juga pernah tuh. Iya. Iya kan, katanya ini kayaknya udah dapat banyak pemasukan nih dari konten-konten di YouTube-nya. Terus ya dia melakukan pencocokan data gitu. Iya, bahwa iya. iklan AdSense penghasilan yang dia dapatkan tuh berhenti di tahun 2018 gitu. Iya, Dan iya, akhirnya iya. kayaknya baik-baik aja dan diselesaikan dengan aman kok. Iya, makanya menurut aku tuh sebenarnya persoalan perpajakan ini tidak menjadi masalah besar. Iya. Iya kan, asalkan memang kita mengikuti gitu dan melaporkannya dengan baik, dan kan ada konsultan pajak juga sekarang ini. Yang penting yang kita bisa wajib membantu pajak. kita. Iya, benar. Yang penting kita wajib pajak sebagai Benar. warga negara yang baik. Apa jangan-jangan Super Cool Band itu sekarang mengakui kalau dia tidak dari keluarga kaya raya alias acting karena sudah mendapatkan surat cinta? Atau jangan-jangan hanya berkedok saja. Memang sudah Daripada ketahuan kamu berkedok. kena surat cinta pajak, mendingan kamu kirim surat cinta ke aku. Iya kan? Bye. Kita kembali lagi minggu depan di sini di Spill the Tea.